Mohon perhatian, Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Salam, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara rapat Gugus Formagraria tahun anggaran 2022. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2002 sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan kegiatan. 1. Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 89 /SK _NP-3.NP.01/6 tentang peserta rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria kantor wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami memperoleh data-data sumber TORA dan instansi terkait sebagai tindak lanjut tugas letter A untuk mendapatkan kepastian hak dan perlindungan hukum dalam kepastian hukum kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berhubungan dengan kawasan hutan, wilayah pesisir dan perairan. 2. Menampilkan kondisi sosial masyarakat yang berada di wilayah kawasan hutan, wilayah pesisir dan perairan diharapkan dapat membangun kesepahaman bersama yang berintegrasi dalam bersinergi dan harmonisasi melalui instansi terkait terhadap isu-isu aktual letter A yang ada di wilayah Provinsi NTT sesuai dengan tujuan kegiatan di atas. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur untuk memberikan arahan dan membuka secara resmi rapat gugus tugas reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampai, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tuhan memberkati kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria, yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR BPN, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Landerpom Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Puji syukur, saya mengajak kita semua untuk memanjakan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita boleh melaksanakan rapat koordinasi GTRA di tahun 2022. Yang pertama, penyediaan sumber tanah objek reforma agraria atau TORA, termasuk pelepasan kawasan hutan. Yang kedua, pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi. Dan yang ketiga, pemberian sertifikat tanah atau legalisasi aset. Dan yang keempat, pemberdayaan masyarakat penerima TORA dengan melibatkan kementerian lembaga baik di pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di tingkat provinsi, tim GTRA provinsi yang diketuai oleh Bapak Gubernur, dan di tingkat kabupaten diketuai oleh Bupati
dan ini bisa bekerja sama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kota dan pimpinan OPD terkait. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi success story, DTRA Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 dalam melaksanakan redistribusi tanah yang berasal dari tanah objek sengketa perkara di pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk tanah seluas 128,69 hektar bertempat di Desa Lekean, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang sebanyak 350 sertifikat dan telah diserahkan sertifikat kepada masyarakat petani bawang. Petani bawang oleh Wakil Menteri ATR BPN pada waktu itu dan Bapak Gubernur sendiri. Dan kami sudah melakukan penataan dan tahun ini ada 100 bidang lagi atau 100 KK juga kami sertifikasi di tahun ini. Ini agak unik sedikit karena sulit untuk kita dapat. Sasaran kita biasanya untuk kawasan hutan, tanah terlantar yang bekas dari tanah HGU dan lain-lain, tetapi ini orang berperkara, masyarakat berperkara, tapi karena kesadaran sendiri menyerahkan tanahnya kepada tim DTRA Provinsi untuk ditata kembali. Untuk penataan akses, Bapak Ibu, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat penerima sertifikat kegiatan redistribusi tanah di tahun 2021 telah dilakukan pendampingan tahap 2 kurang lebih kepada masyarakat 4.500 KK tersebar di 16 kabupaten untuk menghubungkan kepentingan penerima sertifikat melalui lembaga perbankan sehingga mendapat kemudahan memperoleh modal usaha dalam membantu masyarakat. Penataan akses sementara dalam tahap pemetaan sosial dan pendampingan terhadap 3.300 kepala keluarga di 7 kabupaten termasuk Kabupaten Kupang kurang lebih 300 KK dari objek perkara yang tadi. Itu sudah kita melakukan pendampingan untuk mendapat modal dari pihak perbankan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 4 isu aktual dalam pelaksanaan reforma agraria di Provinsi NTT. Yang pertama, permasalahan legalisasi aset pada lokasi pelepasan kawasan hutan yang belum ada tindak lanjut penetapan tata batas kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai SK nomor 6615 tanggal 27 Oktober 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk TORA yang berasal dari Tecun, sementara ini kami dalam proses tanah seluas 92,69 hektar untuk relokasi warga masyarakat ekstrim-tim yang berada di tempat pengungsian di Kabupaten Kupang. Jadi kami sementara persiapan lahan kurang lebih untuk masyarakat ekstrim-tim sebanyak 2.100 KK yang berasal dari tanah negara, dan relokasi ini kami sementara dipersiapkan. Bila mana ini jalan, maka kami akan melakukan sertifikasi dengan kegiatan PTSL. Pertimbangan kami juga ini menjadi permasalahan bahwa lokasi-lokasi itu masih ada dalam kawasan hutan, pulau-pulau kecil dan wilayah pesisir, sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dikuasai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga upaya tindak lanjut dari kegiatan rapat koordinasi DTRA diharapkan semua tim DTRA dapat membangun kerjasama yang kuat untuk memberikan data informasi dalam rangka mencapai keberhasilan kegiatan reforma agraria, terutama penataan aset dan akses di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk mewujudkan reforma agraria yang berpihak kepada masyarakat. Kami mohon dengan hormat Bapak Gubernur untuk memberikan arahan sekaligus membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami menyampaikan banyak terima kasih.
Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Gubernur Provinsi NTT beserta jajaran selaku Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang kami cintai dan banggakan Pak Kakanwil BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Ketua Pelaksana Harian di daerah provinsi dan jajarannya berupa Pak Kabid dan para kepala kantor baik di kabupaten kota, yang juga selaku Ketua Pelaksana Harian gugus tugas di daerahnya masing-masing. Di dalam Perpres 86 2018, reforma agraria itu terdiri dari penataan aset yaitu sertifikasi tanah, kemudian dilanjutkan dengan penataan akses atau pemberdayaan. Kalau khusus untuk penataan aset itu memang kewenangan dari ATR BPN atau kantor pertanahan maupun Kanwil. Namun pada saat kita akan menata kembali atau memberdayakan tanah tersebut, harus ada supporting kegiatan dan anggaran dari kementerian, lembaga terkait termasuk OPD Bapak Gubernur. Dan alhamdulillah Pak Mendagri beberapa waktu lalu sudah menerbitkan surat edaran kepada Gubernur dan Wali Kota Bupati seluruh Indonesia bahwa anggaran APBD itu bisa dipakai untuk mensupport kegiatan reforma agraria Bapak. Jadi alhamdulillah ini sudah kayu bersambut bahwa reforma agraria ini sudah bisa kita dukung secara bersama-sama. Jadi baik itu dari pemerintah pusat, dari ATR BPN dan juga mungkin dari pemerintah daerah. Nah, harapannya dengan adanya kolaborasi baik itu program dan anggaran yang baik di berbagai lintas sektor, mudah-mudahan tumbuh titik-titik ekonomi baru yang tadinya tertinggal, yang tadinya terlantar bisa menjadi success story reforma agraria dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian izinkan saya mencoba untuk mengangkat arahan Pak Menteri bahwa Bapak Menteri yang baru Pak Jenderal Hadi Cahyanto baru saja mendapat amanah menjadi pimpinan tertinggi di Kementerian BPN dengan tugas yang spesifik yaitu untuk menyelesaikan sengketa konflik agraria Bapak, kemudian mempercepat pendaftaran tanah, kemudian meneruskan kegiatan reforma agraria dan juga mengawal pembangunan IKN, khusus yang IKN mungkin adanya di Kalimantan, kemudian yang penyelesaian sengketa konflik, percepatan pendaftaran tanah dan juga reforma agraria mungkin ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan tiga hal tersebut harus kita kawal Pak Kanwil dan Pak Kakan seluruh Indonesia. Penyelesaian sengketa konflik dengan sistem seperti ala militer Pak. Jadi harus masalah itu harus dideteksi, kemudian diidentifikasi, kemudian dieksekusi. Jadi ada tiga tahapan yang bisa dipakai untuk menangani permasalahan sengketa konflik. Sehingga barangkali dengan adanya Bapak Menteri yang berlatar belakang militer, ini saya melihat juga di Zoom tadi ada teman-teman kita dari TNI, dari Polri, ini bisa mensinergikan program-program terutama untuk penyelesaian sengketa konflik dan pendaftaran tanah. Ini bisa disupport juga didukung sepenuhnya oleh teman-teman kita aparat penegak hukum, TNI, Polri maupun dari Kejaksaan, sehingga langkah-langkah teman-teman ATR BPN ini juga bisa diberikan pendampingan manakala di lapangan terjadi permasalahan dan juga produk yang diterbitkan itu tidak menyalahi aturan.
tadi disampaikan oleh Pak Kanwil, ada beberapa lokasi potensi tora Bapak yang dari pelepasan kawasan hutan yang masih cukup luas. Demikian Bapak Gubernur, Bapak Kanwil yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada siang hari ini ditandai dengan pemukulan gong. Yang saya hormati Bapak Direktur Land Reform, Bapak Sudaryanto yang mewakili Bapak Dirjen, Kanwil, BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan semua kita yang hadir yang berbahagia pada sore hari ini. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya lihat ini kayaknya BPN nih Pak Kanwil, Pak Direktur kurang semangat. Mereka terima salam aja pemalas-malas semua. Mungkin belum makan kali Pak, kan udah pasti makan belum? Oh, selima salam saja susah, apalagi mau kerja kita. Jadi saya kadang-kadang melihat ya, selalu di TT ini selalu saya tekankan bahwa ciri khas manusia Indonesia itu adalah manusia yang menerima keragaman, dan salah satu adalah salam-salam nasional itu begitu diperdengarkan disambut dengan ceria, gembira. Itu tandanya kita manusia yang mau hidup dalam keragaman kita. Ciri khas manusia yang tidak mau hidup dalam keragaman itu anti terhadap perbedaan. Manusia yang mau sama-sama terus, laki sama laki, perempuan sama perempuan, mana enak itu? Tidak enak itu kalau model seperti itu. Keragaman itu memberikan pengayaan di dalam pemahaman kita. Kehidupan dalam berbangsa dan bernegara kita itu perlu dilakukan, didorong terus, sehingga tidak kerja-kerja yang kering. Cara-cara orang kerja dengan kering, dalam keadaan tidak terlihat semangat itu ya mereka yang berjalan. Tadi saya duduk di situ, tiap peringkat salam itu maksimal 3 orang saja kasih salam. Mungkin mereka yang lain lagi menghayal dalam penderitaan lahir batinnya malah kita tahu. Tapi saya yakin ya, jangan hadir di sini sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria, kita semangatlah. NTT kan seperti tadi disampaikan oleh Ketua atau Kepala BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu sebuah terobosan yang belum terjadi, dan menurut saya perlu juga didorong dari BPN untuk melakukan studi S3 untuk bidang pertanahan penyelesaian sengketa dengan cara yang dibuat oleh BPN Nusa Tenggara Timur. Itu sebuah kasus, studi kasus yang menghasilkan sebuah disertasi menurut saya. Belum ada model-model gitu. Masa orang berperkara sampai Mahkamah Agung pulang-pulang nggak bisa selesai, datang berdamai bagi-bagi tanah. Mana ada itu di dunia pun tidak ada menurut saya. Karena itu menurut saya itu sebuah studi kasus spesifik yang menurut saya ya oleh BPN harus diangkat menjadi sebuah penelitian dalam rangka membangun kembali, sehingga kemudian hari orang bisa melakukan dengan cara-cara itu. Dan saya dengar Pak Kepala BPN Provinsi, saya dengar ada laporan juga bahwa ada yang menyerahkan lagi sekitar 50 hektar katanya, sudah habis perkara di Mahkamah Agung, tapi ingin menyerahkan seperti apa yang terjadi untuk mau berbagi-bagi lagi. Bagus sih, berarti ini gara-gara gerakan Kepala BPN Provinsi ini orang sudah mulai, mudah-mudahan ke depan orang berperkara kita gak usah pusing, toh dia berbagi-bagi juga. Ini akan sangat baik buat kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, memang berbicara tentang tanah itu sesuatu yang sangat fundamental. Kenapa? Karena tanah di dunia tidak akan bertambah, tapi manusia akan bertambah. Pertumbuhan manusia dengan tanah itu tidak berbanding lurus. 1 menit ada 4 orang lahir. Itu saja 1 laki, 4 dan 3-nya perempuan. Bayangkan, apalagi lakinya LGBT lagi, maka 3 perempuan kosong lagi, apalagi jadi pastor lagi, biksu. Bayangkan, berarti kita harus paksa perempuan yang 3 ini juga harus menjadi biksu juga atau suster. Kalau enggak bahaya itu. Nah, apalagi tanah, perbandingan populasi perempuan laki saja sudah kritis, apalagi tanah yang tidak pernah bertambah. Karena itu memang menjadi syarat yang sangat mutlak
dalam pemahaman kita untuk mengatur secara adil. Kita tahu bahwa ini hari ini Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ini seorang jenderal. Menurut saya Bapak Presiden melihat ada masalah yang sangat luar biasa, khususnya bagaimana ibu kota baru yang akan berpindah ke Kalimantan Timur. Tapi juga banyak masalah yang terjadi, apalagi BPN sudah mulai berpikir untuk membuat kepemilikan tanah pada manusia yang tinggal di perairan, apalagi depan pantai. Makin pusing lagi kita, yang di darat saja kita setengah mati, apalagi laut lagi. Karena itu memang sebagai gubernur dan juga sekaligus sebagai ketua tim gugus tugas reforma agraria di Nusa Tenggara Timur, satu, semangat itu boleh, tapi kita harus secara ketat kita berikan izin seperti itu. Takutnya begini, Pak Direktur sampaikan ke Pak Dirjen dan Pak Menteri, lama-lama tempat-tempat yang bagus itu orang tinggalin dulu, lalu diklaim ini tanah saya, kita setengah mati. Nah, untuk Nusa Tenggara Timur sebaiknya yang dua daerah yang sudah disebutkan itu sudah stop sudah. Jangan lagi pernah berpikir kita akan membuat legalisasi aset terhadap mereka yang tinggal di perairan. Nah, kita kalau di Wakatobi memang itu biang kerok di sana. Jadi jangan beredar ke sini terlalu banyak. Karena Nusa Tenggara Timur begitu eksotiknya, kita akan sangat susah untuk mendorong para investor untuk masuk bagaimana membenahi seluruh pulau-pulau kecil kita yang begitu indah. Kali kita bersepakat untuk kita juga ingin memiliki laut. Ke depan kalau sudah sertifikat terhadap batas sepadan pantai sampai dengan 100 meter kita bisa membuat sertifikat, itu menarik juga. Jadi itu kalau itu memang kita sekalian jangan tanggung. Jangan kita kasih izin 100 mulai dari sepadan pantai sampai 100 meter dari sepadan pantai itu ditarik ke dalam perairan, 100 meter itu dikeluarkan sertifikat. Itu cocok gitu. Jadi lagi kita lihat kawasan hutan. Tadi saya bisik Kepala Kanwil dari rakor ini, mana kawasan hutan yang belum dikerjakan dengan baik, belum ditangani dengan baik, belum ada respon baik daripada teman-teman dari kehutanan. Lalu juga rapat koordinasi ini hasilnya itu dikirim ke saya untuk saya bicara dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karena biasanya begitu, Nusa Tenggara Timur ini terlalu jauh dari Jakarta. Untuk membayangkan saja mereka setengah mati, apalagi mengerjakan. Jadi memang perlu ada terapi khusus. Jadi kalau Pak Kanwil hanya modal bersurat itu mendekati 750 tahun, maka dia akan selesai. Nah, itu memang kita butuh. Tapi kalau terapi khusus tidak terlalu lama itu. Saya baru saja pulang dari kunjungan kerja di TTS dan Amboang, itu banyak sekali keluhan daripada masyarakat, baik pemerintah desa, kecamatan dan masyarakatnya. Mereka yang tinggal di dalam kawasan hutan, mereka sering diusir dari tempat tinggal mereka, bahkan kebun-kebun mereka dan hasil usaha pertanian dan perkebunan mereka pun tidak mereka bisa panen karena alasan-alasan seperti itu. Nah, ini yang perlu dalam momentum yang baik ini kita perlu merumuskan dan lanjutkan supaya kita bisa bicara dengan kepada tingkat kementerian. Kita bisa bicara dengan Pak Hadi, dengan Ibu Siti Nurbaya. Dalam level itu kita bisa duduk untuk mengundang untuk kita bicara secara serius karena ini masalah rakyat, dan saya yakin Presiden akan memberikan perhatian serius pada hal-hal seperti itu. Dan saya pikir ini perlu terus kita dorong. Dan berterima kasih saya sebagai Gubernur dan Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap tanggapan dan reaksi cepat daripada teman-teman DPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya pikir ini tidak ada yang bisa lebih cepat. Saya belum yakin, mungkin nanti saya cek. Tapi kalau NTT itu gerakannya cepat, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dan apresiasi buat DPR. Bila ini dikerjakan dengan baik dan terus dilakukan, saya yakin Nusa Tenggara Timur masalah tanah akan selesai. Nah, kita lihat nanti masalah paling serius nanti ada di Sumba. Kenapa Sumba, Labuan Bajo dan sekitar? Karena ini sekarang tanah sudah ada harganya. Nanti kalau sudah bergeser Rote, semau sebentar lagi, karena jalan sudah terbuka, orang sudah mulai datang-datang. Kita lihat sebentar lagi sudah jadi masalah juga. Karena itu memang perlu pendekatan-pendekatan yang extraordinary yang dilakukan dalam penanganan-penanganan seperti ini. Dan saya lihat dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 terhadap
Undang-Undang Cipta Kerja ini diberikan ruang kepada BPN begitu banyak hal, dan salah satu yang saya lihat di PP 64 2021 adalah bank tanah. Kita harus, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Kamil, ini bank tanah ini harus kita dorong secara serius. Jadi ke depan yang masalah dan masalah masuk ke dalam bank tanah. Jadi kita masuk ke dalam bank tanah dulu. Jadi jangan dilepas dalam itu, masuk ke bank tanah sehingga kita proses di sana. Kita sekarang sudah ada aturan, itu bagus sekali. Saya melihat PP itu saya senang sekali. PP 64 2021 itu. Saya harapkan ini dapat kita kerjakan sehingga seluruh tanah-tanah yang tidak bertuan, tanah-tanah terlantar, dianggap tanah-tanah terlantar, kita masukkan semua dalam bank tanah dulu. Nanti baru kita proses. Bila perlu kawasan hutan yang ribut antara rakyat dan masyarakat dan kehutanan, kita masukin bank tanah. Jadi kita paksakan mereka di situ. Itu menarik itu. Jadi mereka tidak ada pilihan. Kalau bicara dulu dengan KPK ini masuk dalam bank tanah. Antara daripada kita bicara masyarakat yang setengah mati hidup dalam penderitaan, kalau mereka kan cuma begini kan, tidak ada masalah. Tapi kalau yang paling setengah mati adalah rakyat yang menikmati. Karena itu saya harapkan dalam rapat koordinasi hari ini, mudah-mudahan pikiran-pikiran jernih, pikiran-pikiran brilian, inovasi-inovasi dapat dilahirkan di dalam rakor ini. Jangan hanya rakor di hotel enak-enak, dingin seperti ini, baru dia biasa-biasa saja. Ini harus keluar langkah-langkah brilian, menekan kemana-mana. Sehingga kita juga mampu untuk memberikan langkah-langkah yang sangat konkret dan bisa dapat dipertanggungjawabkan. Yang pasti bahwa dengan adanya gerakan BPN yang baik, pasti ada kepastian hukum. Dari kepastian hukum atas kepemilikan atas tanah akan juga datang hal-hal yang lain. Itu kalau kita tidak antisipasi sebaik mungkin, tanah-tanah kita, kawasan hutan yang harusnya dapat dipakai untuk kita bisa membuat pangan di tempat itu tidak terpakai dengan baik karena alasan-alasan tertentu. Saya pastikan kalau nanti krisis itu masuk dalam Indonesia, NTT paling menderita nomor satu. Kenapa? Karena pangan dari Nusa Tenggara Timur itu dia tidak bisa bertahan lebih dari 1 hari bila tidak ada impor ataupun pangan dari luar masuk Nusa Tenggara Timur. Karena itu kita perlu melakukan langkah-langkah yang sangat konkret, strategis, inovatif untuk kita menjawab tantangan-tantangan ke depan. Dan seluruh tanah di Pulau Timor, Sumba, Flores, Rote, Amors, Sabu, Rejua, dan pulau-pulau yang lain, kalau bisa kita kerjakan bersama dengan tanam pangan, baik sorghum maupun jagung, karena sorghum itu tanaman yang bisa musim kering, dia bisa bertahan, bahkan bisa panen 3 kali, itu juga bisa substitusi terhadap gandum, dan kita harapkan ini dapat dikerjakan dengan baik. Ini bisa kita kerjakan dengan baik, maka kita mampu untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan kita itu bisa dapat berjalan dengan baik. Karena itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Direktur yang mewakili Pak Dirjen, Pak Kanwil atas rakor yang dilakukan hari ini. Mudah-mudahan dalam rapat koordinasi tim gugus tugas reforma agraria Nusa Tenggara Timur ini dapat merumuskan pikiran-pikiran cerdas, dapat merumuskan bagaimana kondisi pelanggaran-pelanggaran dan manusia-manusia yang menempati baik di pesisir maupun di dalam perairan di seluruh Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur ini. Dan permintaan saya sekali lagi sangat ketat terhadap pemberian izin mereka yang tinggal di dalam perairan. Pada pulau-pulau kecil, saya juga minta kalau kepada pulau-pulau kecil itu kan tanah negara punya hak di sana juga. Kita langsung juga sertifikasi terhadap tanah-tanah milik negara di pulau-pulau kecil. Jangan nunggu ada dulu warga masuk tinggal dulu kita proses sertifikat. Sebaiknya karena di situ ada kepemilikan tanah negara, dia masuk dalam bank tanah dulu. Supaya ke depan tidak ada masuk dulu, lalu ribut di situ, kita setengah mati untuk ribut. Seperti hari ini di Labuan Bajo. Banyak pulau-pulau kecil yang ribut antara satu dan yang lain karena katanya dulu saya sudah di situ. Kenapa sertifikat yang keluar berbeda lagi sekarang? Itu kita harapkan ini tidak terjadi. Dan saya harapkan dengan langkah-langkah kita rakor kita hari ini juga ke depan, seluruh pulau-pulau kecil Nusa Tenggara Timur yang di dalamnya juga adalah tanah negara, langsung kita bisa bila perlu sertifikasi dan masuk dalam bank tanah. Sehingga siapapun yang nanti berinvestasi di pulau-pulau kecil itu minimal dibicara dengan negara dulu, lalu bicara dengan hak wilayah bila ada wilayahnya, supaya kita punya bank tanah secara jelas. Sehingga siapapun datang, cek pertama bank tanah dulu. Tanah ini bermasalah, tanah ini aman, tanah ini. Jadi kalau kita berinvestasi, yang pertama kita cek bank tanah. Itu dulu. Bank tanahnya beres, pasti beres.
Bang Tana belum memberikan penjelasan, kita tunda dulu. Nah itu saya harapkan ini menjadi perhatian dari kita semua sampai dengan langkah-langkah yang konkret dapat dikerjakan dan rakor ini bisa menghasilkan. Apabila ada kesulitan berkaitan dengan koordinasi dan dengan kementerian lembaga terkait, tolong disampaikan kepada gubernur sebagai ketua tim gugus tugas reforma agraria untuk saya dapat berkoordinasi dengan lembaga dan kementerian terkait. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Jadi kurangnya saya mohon maaf. Dengan ini saya nyatakan rapat koordinasi tim gugus tugas reforma agraria Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima salam pemalas. Kalau yang tidak saya pulang aja lah. Nanti saya tidak masalah lagi.